下，大家下午好。等一下，我看一下，还有另外一个，好，大家这个下午呢在哪儿呢？Teman-teman pada sore ini di mana？在家还是在公司？老样子啊，有的在公司，有的在家里。老样子itu artinya apa? Masih ingat kosakata kita di Sabtu Minggu kemarin? 老样子 adalah seperti biasa ya, seperti biasa. 老样子, launya tua ya. Kita kemarin sudah belajar kosakata ini. 老样子. Jadi seperti biasa, 有的在公司，有的在家里. Ada yang di kantor, ada yang di rumah. Oke, sambil saya share screen. 欢迎大家参加今天的回答问题节目. Jadi welcome teman-teman semua ke program menjawab hari ini. Ada beberapa pertanyaan yang dikirimkan oleh Pancang. 我先看一下啊, saya lihat dulu. Oke. 我先看一下班长记的问题啊。看一下. Oke, ini pertanyaan-pertanyaan yang banyakkan dari kosakata yang ada di bahan Sabtu Minggu kemarin ya. Oke, saya bacain dulu. Ada beberapa pertanyaan dari beberapa orang ya, dari Ibu Feliana tentang 教室 sama dengan ruangan kelas. Oke. Saya paham ya. Ada sebelumnya kan kita pernah tahu bahwa spellingan pinyin yang sama, tapi nadanya berbeda gitu ya. Itu artinya guru. Kalau teman-teman masih ingat, saya lupa ya, itu di kelas 1 apa minggu. Ya, itu kenapa saya memotivasi teman-teman supaya mengenal huruf Mandarin. Jadi kalau ini teman-teman rasa oke, pinyin saya sudah mulai paham ya. Adanya JIAO, nggak ada CIAO gitu kan ya. Misalnya contoh teman-teman mungkin sekarang udah misalnya jiao shi, saya tahu jiao shi misalnya gini ya. Nah, spellingannya kayak gini udah mulai dapat feelingnya, tahu bahwa Hanyu pinyin itu seperti itu ya, berbeda dengan apa yang kita ucapin gitu ya. Nah, kalau memang itu udah baik, udah oke, terus nada sudah mulai on track. Nah, kalau bisa saya memang saranin teman-teman sebenarnya selangkah lagi supaya nggak timpang ya. Nggak timpang artinya kayak gini. Kan mungkin di kelas tuh saya nggak bisa bahas banyak tentang huruf Mandarin, sehingga teman-teman berpikir kan JIAOSHI, JIAOSHI kan kok kemarin Losnya bilangnya guru, sekarang bilangnya ruangan kelas gitu ya. Nah, itu yang membuat teman-teman menjadi aduh bingung gitu. Nah, huruf Mandarinnya berbeda, teman-teman. Jadi memang apa ya, letak arti bahasa Mandarin adalah di huruf Mandarin. Cuma mungkin teman-teman berpikir kenapa kita belajar yang hanya pinyin dulu nih yang saya tulis di sini. Karena kalau langsung huruf Mandarin, teman-teman merasa ini nggak ada patokan ya. Jadi hafalan benar-benar satu karakter, sehingga membuat orang-orang dulu tidak begitu senang belajar ya. Apalagi ini bukan bahasa native-nya kita gitu ya. Merasa aduh kayaknya sulit deh. Pokoknya bahasa Mandarin satu image ya, punya satu image adalah sulit. Sehingga muncullah yang namanya Hanyu Pinyin. Hanyu Pinyin nggak dari zaman dulu ya. Saya nggak tahu persisnya kapan, tapi dia baru muncul, saya rasa mungkin ada kali ya 20 tahunan ini. Jadi nggak muncul dari dulu-dulu. Makanya orang dulu tuh nggak bisa Hanyu Pinyin gitu. Nah, Hanyu Pinyin itu begitu muncul, teman-teman bisa lihat ya, perkembangan negaranya jadi pesat, bahasanya jadi mudah dipelajari. Kenapa? Karena ada alfabet. Tapi tetap saya memotivasi teman-teman kalau memang sudah on track gitu ya, sudah on track, maksudnya yang kayak tadi saya cerita, teman-teman boleh buka pikiran gitu ya, mengenal namanya huruf Mandarin. Tidak sesulit yang teman-teman bayangkan karena dia punya unsur ya. Saya sering cerita bahwa ada sih unsur yang teman-teman bisa jadi pegangan sehingga kira-kira bisa nebak, dan unsur itu juga yang bisa dijadikan sebagai oh ya saya tahu nih ini huruf ini nih karena ada unsur ini, sedikit membantu ya, walaupun memang nggak 100%, tapi kalau ditelusuri filosofinya sebenarnya berhubungan ya. Oke, jadi sekali lagi ya teman-teman, semoga oh ya kalau gitu saya bolehlah apa ya
beralih ke huruf Mandarin. Dan teman-teman kan sudah belajar Hanyu Pinyin, sudah install. Jadi kalau misalnya gadgetnya, handphonenya, tab-nya bisa ketik Hanyu Pinyin, silakan diketik, dipraktekin ya. Jadi kita ada modulnya ada huruf Mandarin. Teman-teman boleh sambil review kosakata sambil ketik. Menurut saya itu fun ya, fun. Kenapa? Karena nggak perlu ditulis sekarang. Jadi huruf Mandarin yang menurut teman-teman guru tandanya nggak perlu dikhawatirin karena bisa diketik ya. Jadi teman-teman ketik jiaoshi, dia akan muncul beberapa pilihan. JIAO-SHI, maka dia akan muncul. Nih. Tinggal kita pilih ya karakter mana yang kita maksud. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Sudah, ini saya tulis agak. Nah, ini lao shi de shi, jiao shi, ini adalah guru. Dan dia pemakaiannya adalah untuk misalnya jawaban untuk profesi. Jawaban untuk profesi. Terus selain itu dia adalah apa ya? Kata-kata yang sangat formal ya. Kalau kita panggil orangnya gitu ya. Itu nggak pakai jiao shi, enggak. Kita panggilnya lao shi, benar nggak? Kayak teman-teman semua manggilnya lao shi. Nah, tapi kalau misalnya contoh nanti lah ya, misalnya anak saya ngomong lah sama temannya bahwa dulu mama saya adalah guru bahasa Mandarin gitu ya. Nah, dia boleh pakai istilah ini ya, 教师。我妈妈以前是中文教师，我妈妈以前是汉语教师。Jawaban untuk profesi. Jadi dia pemakaiannya agak khusus ya, sedikit berbeda sama laoshi. Nah, selain itu, selain yang tadi ya contoh, berarti kan saya bukan saya ngomongin, tapi orang yang ngomongin mendeskripsikan pekerjaan saya gitu ya. Nah, terus hal kedua, misalnya teman-teman lagi ngisi form gitu ya, ada kayak di KTP kita ada namanya 职业. 职业 itu pekerjaan. Ketika pekerjaan titik 2, ini pekerjaan ya. Nah, misalnya teman-teman adalah guru, maka ini yang diisi. 教师. Boleh nggak laoshi kalau saya nggak tahu istilah 教师, saya isinya laoshi. Boleh aja ya, boleh. Orang paham. Cuma kurang tepat, itu doang ya. Jadi dia sedikit berbeda sama laoshi. Nah, kalau teman-teman sekilas lihat spellingan pinginnya sama gitu ya, tapi nadanya sebenarnya berbeda ya. Ini shi nada 1, yang atas 教室 ruangan kelas, shi-nya nada 4. Ya, karena di dalam pertanyaan ada yang bingung ya. Ini mungkin dia pernah hafal 教室 guru, kok kenapa jadi 教室 ruangan kelas? Huruf Mandarinnya berbeda. Jiao-nya sama, karena sama-sama noun, sehingga bacanya nada 4. Itu. Ya, semoga bisa klarifikasi, bisa lebih jelas bagi teman-teman yang merasa bingung kenapa di kelas kok muncul ya 2 gitu ya, nadanya berbeda teman-teman, terus huruf Mandarinnya berbeda ya. Shi ini adalah ruangan. Kayak kita banyak pakai misalnya yang shi ya. 室内itu berarti apa? Di dalam ruangan. Nei itu di dalam. Biasanya dipakai istilah ini. 室内. 室内设计. 室内设计. 室内设计 adalah desain interior. Masih ingat 设计 adalah desain ya. Nah, 室内itu adalah interior. Ruangan dalam gitu maksudnya ya. 室-nya ruangan, 内 itu dalam. Di dalam. Ini tulisannya sebentar. Dalam, di dalam. 室内设计. 室内设计 desain interior ya, sekarang memang sangat terkenal. Dulu masih nggak begitu, sekarang sangat-sangat perlu ya desain interior. 室内设计.
所以汉字不一样, huruf Mandarinnya berbeda. Jadi saya motivasi teman-teman, bagi teman-teman yang ada waktu lagi review kosakata, mendingan sekalian jalan. Jadi ketik Hanyu Pinyin, dia akan muncul huruf Mandarin. Jadi mulai biarin mata kita itu merekam huruf Mandarin. Saya rasa kalau wo, ni, ta, mungkin teman-teman sudah sangat familiar. Kenapa? Bukan karena dia mudah, tapi karena terbiasa. Jadi apa ya? Sebenarnya nggak ada yang sulit ya. Cuma karena kita memang nggak sering berhubungan, nggak sering lihat sehingga merasa ini sangat tidak familiar. Tapi percaya sama saya ya, mata kita seperti kamera ya. Nangkap sekali mungkin oke, nangkap 2 kali udah mulai oke, 3 kali dan seterusnya. Itu karena saya pernah punya murid, dia sama sekali nggak bisa tulis ya, tapi kalau ketik dia tahu hurufnya yang mana. Berarti kan memang terbukti bisa gitu ya. Oke, itu pertanyaan untuk 教师 sama 教室, supaya teman-teman tidak bingung lagi ya, huruf Mandarinnya berbeda. Saya lanjut pertanyaan berikutnya dari Pak Suwandi. Welcome on board. Ini welcome on board-nya maksudnya apa? Selamat bergabung atau seperti apa, Pak? Ada ikut sore ini? Kalau ikut boleh chat ya. Kalau misalnya welcome on board-nya maksudnya di pesawat, ya kosakatanya ya berbeda ya. Ini udah, haulemah. Kalau sudah, saya lanjut ya. Oke, welcome on board yang kemarin kita bahas. Huan Ying. Nida jaru, boleh, boleh. Kalau mau ngomongnya begitu ya, selamat bergabung. Bergabungnya umum ya. Huanying nida jaru. Bergabung. Jaru ini kosakata yang di lesson baru kita ya. Huanying ini adalah welcome. Kita udah pernah belajar belum ya, Huanying? Saya lupa, sudah pernah apa belum? Oke, Huanying, welcome. Oh, sudah ya. Oke, jadi Huanying ya, memang ditranslate selamat gitu ya, tapi sebenarnya dia lebih ke welcome, Huanying Guanglin, Huanying, welcome. Nah, kalau misalnya di pesawat, mungkin teman-teman akan dengar Huanying Daja Chengzuo. Chengzuo itu naik ya. Oke. Misalnya di pesawat, welcome ke pesawat apa gitu ya, misalnya contoh ya, 欢迎大家乘坐，比如说912航班。Masih ingat hangpan artinya apa? Hangpan 是什么? Kalau pesawat ya, 欢迎大家乘坐. 乘坐 itu sebenarnya dari 坐. Dulu kita belajar simple 坐 naik gitu ya. Nah, kalau yang lengkapnya adalah 乘坐 menaiki ya. Menaiki. 912 ini cuman contoh dari saya ya, nomor pesawatnya. Nah, hangpan ini adalah penerbangan. 912 hangpan. Jadi selamat datang di pesawat 912, maksudnya begitu pramugarinya buka open pembicaranya. 欢迎大家乘坐912航班。所有的旅客，祝大家身体健康。我们将从雅加达飞往中国. Misalnya contoh ya. Jadi dia sapa dulu para penumpangnya, terus dia kasih tahu bahwa kita akan dari Jakarta terbang menuju
China, misalnya contoh gitu ya. 欢迎大家乘坐912航班. Hangpan itu adalah penerbangan. Oke, silakan di screenshot dulu. Hangpan sepertinya kita sudah belajar ya dulu waktu ada kosakata tentang pesawat, tentang tiket, kayaknya sudah ya. Nah, teman-teman, jadi review kembali, hangpan adalah penerbangan. 好了吗? Untuk yang pertanyaan welcome on board. Pak Suwandi ikut nggak ya? Sebentar, saya coba lihat settingan teman-teman. Benar nggak yang saya maksud ini? Oke, oke, 没关系，他没有参加. Oke, dia nggak ikut ya. Tapi harusnya sih welcome on board, antara welcome on board secara umum yaitu selamat bergabung, atau yaitu ya menaiki penerbangan, banyakan penerbangan. Kalau kapal, teman-teman, Ibu Judi boleh ganti ya. 欢迎大家乘坐912船，船itu adalah kapal. Atau nama kapalnya apa ya? Ini 912 ini cuma karangan saya ya. Chuan. Chuan itu adalah kapal. Tinggal ganti. Kalau ini pesawat, kalau yang bawah Chuan adalah kapal. Ya, kalau untuk huruf yang satu-satu dibaca, jadi tunggal ya. Satu-satu dibaca itu maksudnya tunggal 912, maka satunya rata-rata dibaca yao. Karena China itu luas banget, teman-teman mungkin tahu mereka punya banyak bahasa daerah dan tidak semua orang daerah bisa berbahasa Mandarin secara tepat. Ya, jadi teman-teman kalau misalnya kayak berasa kok ini ya, maksudnya ada logat daerah, iya betul. Sehingga untuk menghindari salah paham, ya antara i sama ci itu hampir mirip, benar nggak? I sama ci, ci yang tepat kan ada angin, benar nggak teman-teman? Tapi tidak bisa dipungkiri, kadang-kadang logatnya kurang tepat, sehingga terjadilah salah paham. Kalau terjadi salah paham, itu sangat fatal teman-teman ya, 1 dan 7. Harusnya dia naik 912, jadi naiknya 972. Sehingga untuk menghindari itu, kenapa huruf-huruf tunggal ini kan penting ya, kayak nomor kamar, terus nomor pesawat, pokoknya nomor-nomor yang dibaca tunggal gitu ya, nomor handphone, i dibaca yao seperti itu, supaya oh yao kan nggak mungkin salah dan nggak mungkin ditranslate jadi 7, nggak mungkin, yao ya cuma 1 gitu ya, itu kenapa saya bacanya 912. Kalau langsung saya nggak tahu pengetahuan ini, saya bacanya 912 boleh nggak? Ya boleh kalau i-nya benar-benar dibunyikan dengan sangat tepat. Dan 7 juga bisa dibunyikan dengan sangat tepat. Ya cuman karena penduduknya rame dan mereka tuh banyak logat daerah seperti itu ya. Oke, saya lanjut berikutnya. Sama nggak laoshi dengan 第一次? 首先, oke. Ini mungkin pas saya lagi bahas itu kali ya. 原本, 对吗? 原本 itu pada awalnya. Iya, teman-teman saya paham ya. Teman-teman banyak tahu kosakata selain yang di buku sehingga membuat teman-teman merasa jadi bedanya apa gitu ya. Memang berbeda teman-teman. 原本 gimana ya? Jadi saya cuma bisa temukan kata bahasa Indonesianya artinya pada awalnya. 原本, saya tulis dulu ya. Ada 原本, terus ada 起初, benar nggak? 起初. Terus tadi ada pertanyaan 首先. 不一样. Kalau memang sinonim saya akan bilang sinonim ya. 首先. Terus tadi ada 第一次. 也是不一样, juga berbeda ya. Tempat saya tidak cukup. Saya izin dulu ke belakang, nanti saya balik ya. 第一次. 第一次. Oke, saya balik dulu ke depan ya. 原本
原本tuh pada awalnya. Mungkin teman-teman berpikir pada awalnya, terus bedanya apa dengan ini ya? Sebentar, saya tulis dulu. Ini pada awalnya. Atau bentuk awal, atau kondisi awal. Mungkin dari contoh kalimat saya di kelas, teman-teman lebih paham. Nah, cicu juga sebenarnya artinya pada awal, awalnya, terus pertama di depan gitu ya, at the first. Jadi bentuk kalau ini bentuk awal, kondisi awal, cicu juga kondisi awal. Ini 原本 sama 起初 boleh jadi sinonim. Sorry, saya gini aja. Boleh mereka jadi sinonim dan posisinya di depan juga ya. 原本起初. Nanti saya kasih contoh kalimat. Nah, 首先 ini jauh berbeda. 首先 artinya pertama-tama. 不一样. Pertama-tama ini nanti semua masing-masing saya akan kasih contoh kalimat. 首先 tuh maksudnya gini, misalnya saya diminta pidato, maka teman-teman begitu buka kan pasti kita bilang ya, pertama-tama saya mau terima kasih sama siapa, sama siapa, sama siapa. Nah, itu adalah pakai 首先. Pertama-tama. Terus misalnya kita bilang, kamu pertama-tama mesti melakukan ini gitu ya. 所以不一样. Teman-teman dari contoh kalimat saya kira-kira dapat ya, memang mirip-mirip tapi enggak sama ya. 首先 itu artinya pertama-tama ya. 首先我要非常感谢班长给我这个机会 misalnya ya. Pertama-tama saya mau ucapkan terima kasih kepada Panjang sudah memberikan kesempatan ini. Misalnya contoh ya, 首先。再来 berikutnya gitu ya. 再来我还要感谢比如说谁某某人gitu ya, saya mau terima kasih kepada siapa gitu. 首先 pertama-tama kayak kita open pidato kan pasti bilang, oh ya pertama sekali saya ucapkan terima kasih ya atas semuanya sudah hadir bla bla bla. 首先 Oke, 再来是第一次. Kalau 第一次 berbeda jauh juga. 第一次 itu artinya pertama kali. Nah, arti bahasa Indonesianya nggak jauh berbeda ya, maksudnya kata-katanya itu mirip gitu, tapi apa namanya, pertama kali itu maksudnya kali ke satu. Kali ke satu. Mungkin ini akan lebih jelas ya. 第一次，我是第一次到中国来misalnya ya, saya ini pertama kali ke China. Benar-benar baru kali pertama gitu ya, kali ke satu. Itu namanya 第一次. 所以不一样 ya. Oke, sekarang contoh kalimat tadi ya, 原本 sama 起初 gitu ya. 原本 contohnya 原本 打算去美国留学，但是后来想想，我还是去中国比较好。Sorry ya teman-teman, kalimatnya agak panjang. Tapi biar teman-teman bisa ada satu gambaran yang lebih jelas ya. 原本打算. Coba ditebak dulu kira-kira artinya apa ya. 去美国留学，但是后来想想，我还是 sorry kurang kata 是，我还是
还是去中国比较好. Ada yang sudah bisa tebak ya kira-kira artinya apa? OK，我原本打算去美国留学，但是后来想想，我还是去中国比较好. Saya pada awalnya, pada mulanya, pada kondisi awal, pada bentuk awalnya, ya, 打算去中国，哎，对不起，去美国留学. 打算 artinya berencana. Pergi ke 美国是什么？美国 adalah Amerika, ya. 留学 ini adalah belajar ke luar negeri, namanya 留学. Kayak kita orang Indonesia ke China, ke Amerika, pokoknya ke negara lain gitu ya. Itu namanya 留学. Makanya kita sebagai pelajar asing namanya 留学生 ya. 留学 itu belajar ke luar negeri. Tempat saya nggak cukup, teman-teman nanti boleh ini ya. Bentar, saya catat. Belajar ke luar negeri. Namanya 留学. Ya, oke. 但是 tetapi 后来 ini apa kemudian ya, kemudian waktu ya. Setelah melalui proses dipertimbangkan segala macam itu namanya 后来. 后来想想, kemudian pikir-pikir gitu ya. 我还是去中国比较好. Saya 还是 di sini akan artinya lebih baik gitu ya. Kayaknya lebih baik saya pergi ke China gitu. 还是 mendingan gitu ya pergi ke China lebih baik. 比较 itu lebih, 好nya baik. Jadi tadinya memang kayak bahasa Indonesia kita bilang, oh ya tadinya saya rencana ya mau ke Amerika untuk belajar gitu ya, 去美国留学. 但是后来想想, tetapi kemudian dipikir-pikir, kayaknya saya lebih baik deh ke China. Nah, kalau bahasa Indonesia seperti itu ya. Nah, awalnya, berarti bentuk awal, pada awalnya, kondisi awalnya. 原本 ini kan tadi saya bilang sinonim sama 起初, benar nggak? Sehingga boleh nggak kata 原本 ini diganti 起初? Boleh. 我起初打算去美国留学，但是后来想想，我还是去中国比较好. Tapi kemudian pikir-pikir saya lebih baik ke China. Boleh, karena mereka sinonim. Teman-teman yang mau screenshot bentar ya, saya balik ke sini dulu. Ini, 原本 sama 起初. Sampai sini oke? Ada yang bingung, biar saya jelasin ulang. Jadi supaya kalimatnya panjang, tapi teman-teman juga paham ya, bukan bingung. Yang lain gimana? Bingung, oke. Bingungnya di mana? Jadi 原本 sama 起初 yang kita belajar di materi kita itu adalah sinonim, teman-teman ya. Mereka itu boleh digunakan bareng-bareng sehingga boleh tukeran. Tadi kalimat saya pakai 原本, kita boleh ganti dengan kata 起初. Sampai di sini oke? Ya, sampai di sini oke ya. Nah, kalau untuk bingung kalimatnya, yang mana yang bingung? Bingung kosakata atau seperti apa? Kosakata oke, arti-artinya oke. Oh, kalau grammar, kalau grammar itu saya tidak tanyakan dulu ya. Grammar itu apa ya? Gimana ya saya jawabnya ya. Kalau bingung grammar itu memang pertama karena memang kita terbiasa dari nonton kita paham kalimatnya seperti itu. Tapi juga karena pengetahuan kita sama kita tahu grammar sama format-format kalimat yang ada sehingga mungkin tidak saya jelasin di konteks ini. Yang saya tanyakan adalah teman-teman sudah paham dari 原本 sama 起初? Sudah ya. Jadi ini satu. Nah, terus 首先 saya tadi bilang pertama-tama karena dia
bukan sinonim. Sehingga kalimat ini tidak bisa diganti 首先, kan dia bukan sinonim ya. Tadi nanti 首先 contoh kalimat saya akan kasih. Jadi sampai di sini pengertian 原本 sama 起初 sudah jelas. Oke, jelas ya. Kalau pertanyaan teman-teman tentang 我还是去中国比较好, kita ada satu format kalimat dan grammar ya. Mungkin saya sebut grammar artinya format kalimat yang yang memberikan suggestion, memberikan saran gitu ya, bahwa mendingan begini deh, mendingan begini kan bahasa Indonesia kita suka bilang mendingan gini deh, mendingan gitu deh. Nah, itu pakai 还是, pakai ini kosakata 还是. Padahal teman-teman mungkin mengenal hai adalah masih gitu ya. Enggak, di sini konteksnya adalah suggestion. Entah dia sendiri yang memilih atau orang lain gitu. Misalnya contoh ya, teman-teman bilang sama ponakan dan siapapun atau cucu ya, kamu mendingan ya belajar baik-baik bahasa Mandarin. Kamu lebih baik gitu ya, mendingan gitu. Maksudnya saran kita ke mereka adalah mendingan kamu tuh kuasain bahasa Mandarin deh, baru belajar bahasa lain, contoh-contoh. Nah, kita akan pakai 还是. 你还是把汉语学好吧，再学别的语言。你还是把汉语学好吧. Okay? Maksudnya lebih baik kamu tuh nguasain bahasa Mandarin dulu, baru belajar hal yang lain. Nah, ini juga bisa dipakai. Jadi 还是 ini ya 还是 nah, ya itu. Jadi kalau masuk ke grammar, teman-teman masih menghafal berdasarkan format kalimat. Jadi mungkin teman-teman kenal kosakata 还是 dengan huruf yang sama adalah atau, benar nggak? Dulu misalnya kita taunya 还是 itu atau, ya benar ya? Ya, saya paham. Oke, nah kita punya satu format lagi, kalimat dengan huruf Mandarin yang sama, artinya yang barusan saya jelasin. Ya, jadi wajar teman-teman bingung ya, ini kok 还是 ya? Padahal yang saya tahu 还是 itu atau. Ya, konteks kalimatnya berbeda. Ini 我还是去中国比较好, saya lebih baik ke China. Ya, ini dia perbandingan dan memberikan saran, makanya saya bilang suggestion, memberikan saran ya. 你还是 contoh, 你还是问老师吧. Lebih baik kamu tanya guru deh. Ya, misalnya teman-teman nggak paham, terus tanyalah ke teman sekelasnya, ini artinya apa ya? Terus teman sekelasnya bilang, ya sudahlah kamu mendingan tanya guru deh. Nah, itu suggestion kan, maksudnya saran, mendingan kamu tanya ke guru aja daripada salah. Nah, akan kepakai format kalimat 还是. Jadi, 你还是问老师吧. Nah, kamu mendingan gitu ya, lebih baik tanya ke guru. Seperti itu. Nah, 还是 yang teman-teman bingung sekarang mungkin dulu dipakai sebagai artinya atau. Iya, huruf Mandarinnya sama, iya. Konteks kalimatnya berbeda. Kalau teman-teman masih ingat, dulu kalau dia artinya atau, misalnya contoh, 你要去中国还是去美国? Benar nggak? Kalau di situ ada bunyi suggestion nggak? Boleh saya tanya teman-teman? 你要去中国还是去美国? 美国nya Amerika. 没有, nggak ada saran sama sekali di bunyi kalimat itu, benar nggak? Jadi maksud saya, kalau grammar sebenarnya selain mempelajari namanya SPOK gitu-gitu ya, teman-teman lebih baik mempelajari format kalimat yang ada di bahasa Mandarin. Format kalimat itu yang saya maksud ini. Oh, berarti kalau ada beginian, artinya memberikan suggestion ya gitu. Nah, coba teman-teman tes bikin kalimat yang memberikan saran dengan menggunakan kosakata 还是. Kayak gitu ya, konteksnya berbeda. Nah, semoga menjawab bagi teman-teman yang bingung, yo, 还是 ini bukannya dulu atau ya? Iya, tapi konteks kalimatnya berbeda ya. Nah, silakan ini di screenshot dulu. Ya. Belajar kalimat, bisa bikin kalimat itu enggak enggak ngomongan sebulan 2 bulan ya, teman-teman, enggak. Ini benar-benar perlu latihan terus, bahkan ya
suka nonton itu sangat membantu sehingga teman-teman tahu oh kalimatnya seperti ini ya gitu. Itu satu. Yang kedua memang nggak bisa langsung ibaratnya hafal rumus langsung ya sudah bisa langsung enggak, memang perlu dipraktekin. Makanya kenapa kemarin saya bilang ya teman-teman kalau bisa challenge diri sendiri apa ya dimulai dari 2 kalimat ya, punya satu buku dulu bikin 2 kalimat, ntar cicil lagi 2 kalimat, ntar cicil lagi lama-lama teman-teman punya 100 kalimat bahkan 200 dan sebagainya. Itu akan sangat membantu ya teman-teman untuk bisa paham oh contoh bikin kalimat tuh begini gitu ya. Hasilnya pikir-pikir, bukan Ibu, siangnya yang pikir. Siangnya yang pikir. Hasilnya yang tadi saya bilang lebih ke memberikan saran, memberikan masukan gitu ya, bahwa lebih baik begini. Kayak sekarang sudah mau hujan, terus kita memberikan saran ke orangnya, mendingan nih kamu pulang deh, sudah mau hujan. Gimana kalimatnya? Mendingan kamu pulang, ini udah mau hujan. Saran kan? Nah, maka pakai 还是 format kalimat ini. Jadi saran saya kalau teman-teman mau belajar grammar kalimat, sebenarnya belajar adalah format kalimat. Bahwa, oh ini menyatakan untuk apa, tentang apa. Ya, 我还是去中国比较好. Saya lebih baik ke China deh gitu. Kayaknya lebih, misalnya mungkin berkembang dan segala macamnya. Ya. Kalau yang dari pikir-pikir itu adalah 想想 dari ini. 后来想想我还是去中国比较好. 你还是 ya ada yang bantu saya translate tadi ya. 你还是就回家，天要下雨. Nggak perlu pakai 就 Ibu Mary ya. Jadi 你还是回家去吧. 要下雨了 ya, sudah mau hujan ya. 要下雨了，你还是快回家. Boleh Ibu Cai Tauin. Ini kalimatnya udah benar. Nggak perlu pakai 就 ya, Ibu Mary. Jadi 你还是回家吧. 天要下雨了 ya, atau 要下雨了不用天也没关系ya, nggak perlu 天. Nanti saya tulis di belakang. Ini kalimat simple sederhana sehari-hari, tapi kalau memberikan saran silakan pakai frase 还是 ya. Oke. Ini sudah. Terus halaman ini sudah. Oke, kalau sudah saya lanjut ya. Tadi ada satu kalimat mungkin bagus teman-teman bisa pakai. Misalnya contoh, 要下雨了. 你还是回家去吧. 要 udah mau ya, sudah mau. Segera maksudnya ya, 下雨 ini hujan. 你还是 ini di sini bukan atau gitu ya. Tapi artinya memberikan saran gitu ya, bahwa lebih baik atau mendingan kamu pulang deh gitu ya. 回家 ini pulang ke rumah. 你还是回家去吧. 去 itu cuma arah ya, suruh pergi. Maksudnya ya pergi gitu ya, 去. 你还是回家去吧. Kamu lebih baik gitu ya. Lebih baik pulang ke rumah lah. Silakan mau di screenshot, mungkin nanti saya kasih contoh kalimat 首先 ya. Dia berbeda, makanya tidak bisa menggantikan 原本 yang tadi ya. Ibu Ayu, yao mau ditambahin 快, 快要 boleh Ibu, boleh ya. Terus 去nya mau dihilangkan. 你还是回家吧, boleh. Ini cuma gaya bahasa, makanya apa namanya tidak
tidak terlalu apa, bukan kata kerja utama. Kata kerja utamanya adalah huijia ya. Yang sebelum ini. Oke, silakan. Perlu latihan teman-teman ya, kalimat itu perlu latihan. Jadi tidak bisa cuma dijelasin, paham, habis itu langsung bisa. Nggak bisa kayaknya. Saya masih ingat guru saya kalau dulu memang suruh kita bikin artikel teman-teman ya, bikin artikel, bahkan tesnya adalah bikin artikel. Jadi tutup buku, sama sekali nggak boleh lihat, dan bikin artikel. Justru saya dapat banyak bisa kalimat itu dari situ ya, belajarnya memang dari situ. Jadi nggak bisa jadi sehari 2 hari, nggak bisa cuman dengerin habis itu bisa. Kayaknya enggak deh, perlu praktek ya. Oke, saya lanjut. Shouxian, jadi shouxian itu adalah pertama-tama kayak tadi. Shouxian 我要感谢我的父母 misalnya ya. Pertama sekali saya mau berterima kasih kepada orang tua saya. Itu namanya pakainya shouxian. Karena teman-teman bertanya, saya pikir supaya nggak kecampur-campur ya, mungkin kosakata ini terus bedanya apa sama ini? Memang mereka berbeda ya. Misalnya, 首先我要感谢我的父母。首先，我要感谢我的父母。Apa itu 父母？Orang tua ya. Parents. 首先 pertama sekali. Kalau teman-teman diundang untuk bawain pidato, kata-kata ini akan kepakai. Pertama sekali, 什么什么什么什么，就是首先，首先我要感谢我的父母，再来就是感谢我的老师，还有比如说班长，contoh ya, saya mau terima kasih kepada orang tua saya, terus kepada guru dan juga kepada ketua kelas. Contoh ya, misalnya ini pesta perpisahan sekolah, terus orangnya bikin pidato pertama sekali, 首先. Saya boleh lanjut untuk contoh 第一次. Shouxian pertama sekali, pertama-tama ya. Boleh ya? Ya. Oke, silakan ini di screenshot dulu. Shouxian pertama-tama saya mau kanxie adalah berterima kasih kepada ya, 感谢我的父母，感谢我的老师，感谢我的朋友，感谢我的同学，semuanya boleh ya, berterima kasih kepada siapa. Halo, yang lain gimana? Kalau sudah saya lanjut ya. Lanjutnya ke 第一次，因为不一样karena berbeda, jadi saya perlu kasih kalimat. 我第一次看见他。Apa itu artinya? 我第一次看见他就很喜欢他。Boleh bantu saya di translate? Kira-kira artinya adalah apa? 我第一次看见他就很喜欢他。对, saya pertama kali ya, kali pertama gitu ya, kali pertama lihat dia
udah langsung sangat suka sama dia ya, 很喜欢他 ya, sudah langsung menyukainya. 就很喜欢他，就 ini penekanan saja, 很喜欢 喜欢 suka ya. 第一次 pertama kali 看见 melihat. 第一次 pertama kali. Kalau teman-teman suka lagu, ada lagunya si Guang Liang, kalau nggak salah ya, ada 第一次. 第一次 itu pertama sekali. 我第一次看见他就很喜欢他 ya. Begitu pertama kali lihat dia langsung suka ya, 就很喜欢他. Ini contoh 第一次. 第一次 ini juga karena tidak sama artinya tidak sinonim dengan yang tadi 原本 sama 起初 makanya tidak bisa digantikan ya. Tidak bisa ganti gitu. Tidak bisa 我原本看见他就很喜欢他 salah. 我起初看见他就很喜欢他 salah juga ya. Karena memang artinya mereka berbeda. Oke, semoga kejawab ya. Jadi saya paham teman-teman ya. Begitu dapat kosakata mirip-mirip dengan kosakata yang teman-teman sudah pelajari, pasti muncul ya, muncul pertanyaan, ini sama nggak ya, Laoshi? Ini maksudnya ini ya, gitu ya. Sinonim nggak gitu ya. Nah, kalau nggak sinonim ya memang saya akan bilang nggak sinonim ya. Oke, saya lanjut pertanyaan berikutnya. Ya, Pak Sigit ya, Pak Sigit bikin kalimat 我先吃饭然后喝可口可乐 ya. Ini kemarin kita bahas 然后 ya Pak, Bapak ikut nggak? Kalau ikut ini kalimatnya sudah benar ya. Oke, saya lanjut berikutnya. Ada 关于 sama 相关. Oke, ini berbeda ya. Jadi ini pertanyaan dari Ibu Fiona. Ibu Fiona, 关于 sama 相关 berbeda. Tempat saya hujan, suara saya kedengaran? 还能听到我的声音吗? Masih bisa kedengaran suara saya? Oke, jelas ya. Halaman 5 silakan. Ya, jadi 关于 sama 相关 itu berbeda. 不一样 ya. Silakan di screenshot dulu, nanti saya jelasin ya perbedaan. Perbedaannya mungkin teman-teman merasa kayak beda tipis ya. Ya, nanti saya bikin kalimat supaya teman-teman lebih paham. Halo, Ma? Kalau sudah, saya lanjut dulu ke 关于 sama 相关. 有关 ya kalau di kosakata kita, benar nggak? Sebentar. Boleh bantu saya cek? Saya nggak lihat buku. Sepertinya 有关 ya. Oke. 有关，对吗？ Tentang atau berkaitan, benar? Terus ada satu lagi 相关. Nah, kalau yang tadi 关于 itu sama dengan 有关. Guanyu, itu mah. Boleh dicek apa kosakata modul kita? Ada yang pegang? Mungkin boleh bantu saya. Kalau benar, saya mau lanjut ya. Saya kasih contoh kalimat. 有关 ini tentang ya. 我喜欢听有关他的故事 misalnya. Jadi berbeda ya, dari arti saja berbeda. Sehingga pertanyaan Fiona tentang ini. 关于 sama nggak Laoshi dengan 相关? Jawabannya tidak sama. Jadi jawabannya tidak sama ya. 关于 sama 有关 ini yang sama. Ini yang sinonim Ibu. Tapi kalau 相关 dia sendiri. Berkaitan atau berhubungan. Ya. Nah, jadi saya kasih contoh kalimat yang tadi, misalnya, 我很喜欢听有关他的故事. Kalau ini dengan ini sinonim, berarti mereka boleh saling menggantikan. 我很喜欢听关于他的故事. Saya sangat suka mendengar cerita tentang dia.
Ya, oke, saya tulis dulu ya kalimatnya. Ini sudah di screenshot. Hao lemah. Yang lain gimana? Sudah selesai di screenshot kah? Hao le. Yang lain? Sudah? Hao de. Oke, sudah semua ya. Kalau sudah, saya lanjut. Gini. 我很喜欢听有关他的故事。有关 ini sinonim dengan 关于 sehingga boleh menggantikan. 对不起。他的故事，故事 adalah cerita. 我很喜欢听 adalah dengar. 喜欢 adalah suka. Oke, tidak ada kosakata baru lagi kan ya. 关于 ini adalah tentang. 我很喜欢听有关他的故事. Saya sangat suka mendengar cerita yang tentang dia gitu ya. Saya suka dengar cerita tentang dia. Ta ini siapa? Oh, 不知道. Mungkin kita nggak sebut ya. Tanya siapa? Contoh. Kalau tanya disebut nanti kalimatnya panjang. Intinya kalau kalimat sih saya paham ya. Teman-teman begitu lihat agak panjang mungkin pusing. Ya, karena tidak terbiasa, bukan karena tidak bisa ya, tidak terbiasa. Nah, saran saya yaitu ya, memang perlu kalau sudah kayak gini, apalagi yang hari Selasa karena bahannya memang di luar dari modul, jadi pasti banyak banget ya kalimat-kalimat baru, bahkan kalimat-kalimat panjang. Saran saya memang direview ulang, dilihat lagi ya. Itu salah satu cara ya. Oke, nah. 我很喜欢听有关 atau 关于他的故事. Nah, kalau 相关 berbeda ya. 相关 itu adalah berkaitan. 我找到了，比如说我找到了相关的资料。我找到了相关的资料。资料 ini adalah dokumen. 相关 berkaitan. 找到 artinya masih ingat menemukan ya. Menemukan. Ini boleh dokumen atau data, boleh ya. Jadi saya menemukan dokumen yang berkaitan dengan mungkin case yang teman-teman pegang ya, yang berhubungan gitu maksudnya. Makanya teman-teman bisa lihat ya, berkaitan atau berhubungan. 我找到了相关的资料. Saya sudah menemukan data-data atau dokumen yang berkaitan, yang membantu misalnya kamu untuk menyelesaikan project ini dan segala macamnya. 我找到了相关的资料. Mungkin teman-teman kepikir kuan sama kuan gitu ya. Oke, siang ini adalah hu siang. Siang ini adalah hu siang. Apa itu hu siang? Hu siang itu adalah saling. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah tahu, oh siangnya dari hu siang saling, sehingga sangat gampang jadinya, oh kuan kan tadi ya tentang. Nah, siang kuan berarti tentang ini dan tentang ini.
berkaitan ya, saling berkaitan, saling maksudnya tentang dan ada salingnya ya. Siangnya adalah saling, jadi berkaitan satu sama lain ya. 相关，我找到了相关的资料。dokumen yang berkaitan, yang ada hubungannya dengan misal project atau hal-hal yang perlu diselesaikan. 我再看一下 sambil tunggu teman-teman screenshot, saya lihat lagi pertanyaan berikutnya. Ibu Feni ikut. 老师 tolong tanya bedanya 分享 sama 分听. Ibu boleh bantu saya 分听 apa huruf Mandarinnya yang mana ya? 因为我没有听过分听, adanya 分享, 分享kan kita bilang sharing ya, berbagi ya. 谢谢你的分享. Misalnya teman-teman ada yang berbagi cara dia belajar bahasa Mandarin dengan cepat. Nah, begitu selesai berbagi kan, teman-teman boleh chat ya, 谢谢你的分享, 谢谢你的分享 ya. Thank you buat sharingannya. Nah, kalau Ibu Feni tanya 分听有没有汉字, ada huruf Mandarin nggak Ibu? 因为我没听过也不知道什么是分听 ya. Jadi kalau teman-teman mau tanya yang di luar ini, saya harap teman-teman boleh kasih saya huruf Mandarin ya, supaya saya tidak menebak-nebak. Oke, Ibu Feni kalau nggak ikut nggak apa-apa, saya lanjut ya, masih ada 2 pertanyaan lagi. Oke. Dari Wiriani, 碰到 apakah hanya bertemu dengan orang? Kalau bertemu atau berhadapan dengan sesuatu hal atau kejadian bisa nggak 老师？碰到 pusing, nggak bisa. 碰到 cuma untuk orang ya. Kalau untuk hal atau urusan kita bilang 遇到 ya. Oke, ini sudah. Kalau sudah saya lanjut dulu, saya tulisin ya. 好了. Oke, di buku kita ada belajar 碰到 bertemu secara tidak sengaja. Ya, bertemu secara tidak sengaja. Ini hanya untuk orang. Ya, hanya untuk orang. Kalau urusan atau hal atau masalah, kita akan bilang 遇到. Yudao. Yudao ini ya, teman-teman dia ada punya 2 cara penggunaan. Pertama, bertemu untuk orang. Terus, ya berarti untuk orang boleh nggak pakai yudao? Boleh. Terus yang kedua, ketemu masalah gitu ya. Berhadapan dengan masalah, ketemu masalah ya. Itu namanya 遇到, nggak bisa pakai 碰到. Kalau 碰到 khusus hanya untuk orang. Ya, oke. Kalau misalnya kalimatnya 我昨天遇到老师. Oh, berarti oh ya ketemu 老师 ya karena orang ya. 我昨天遇到老师. Kemarin ketemu guru, contoh ya kalimatnya pendek ya, 遇到 bertemu untuk orang. Nah, yang kedua adalah 他遇到了一件一件很奇怪的事. Sorry teman-teman, cikuainya saya tulis bawah aja ya. Biar teman-teman nggak kepisah, nanti bingung. 很奇怪的事. 他遇到了一件很奇
Qiguai artinya aneh ya. Shi, shi ini hal, urusan, masalah. Masih ingat ya? Ijian adalah kata satuan untuk hal atau urusan. Qiguai ini aneh. Ya, 他遇到了一件很奇怪的事, artinya dia ketemu satu hal yang sangat aneh. Mungkin belum cerita orangnya ya. 他遇到了一件很奇怪的事, baru diterusin ya. Seperti apa hal yang aneh tersebut? 他遇到了一件很奇怪的事. Jarang kita bilang 碰到 ya, biasanya sih 遇到. 碰到 lebih ke orang. Silakan yang mau screenshot. 遇见, kalau 遇见 hanya khusus untuk orang, 因为有个见 ya, jadi berbeda sedikit. Pertanyaan dari Cynthia ya. 遇见 itu khusus untuk orang karena ada 见. 见 itu adalah ketemu orang, ketemu muka. Itu namanya 见, 再见的见 yang teman-teman sering pakai ya. Jadi kalau 遇到 itu lebih karena dia ada tahu ya. Yang ketemunya bisa ketemu orang, bisa ketemu masalah. Oke, saya lanjut ya. Masih ada satu lagi. Pertanyaan berikutnya adalah, Pak Charles tanya ya, 老师 tadi 采购部 bagian pembelian. Saya bagian departemen lalu oke. 不是 bukan begitu Pak. 采购部 itu cainya ambil, 购 adalah berbelanja, pu adalah bagian puman. Oke, nanti saya tulisin ya habis yang ini. 好了吗? Kalau ini udah, saya lanjutin satu pertanyaan lagi. Oke, yang lain udah ya. 好，再来我们看一下采购部。采购部。采nya adalah 采摘。采摘 artinya mengambil, memetik. Mengambil atau memetik. Ya, terus ko ini adalah belanja. Ko belanja ya. Nanti saya kasih contoh misalnya belanja ini dipakai di ko Jungsin. Ko Jungsin artinya shopping center. Masih ingat? Jungsin ini adalah center, pusat. Ko Jungsin artinya shopping center. Ko belanja, beli barang ya. Maitungsi, cuman dia kata yang sangat formal dipakai untuk istilah-istilah. Istilah kayak shopping center, nggak mungkin maitungsi, nggak mungkin ya. Jadi dia pakainya ko Jungsin. Nah, pu-nya adalah puman, bagian. Puman ini bagian, department. Sehingga caikobu adalah bagian bagian atau department purchasing ya, pembelian. Cai-nya cai-cai ini untuk misalnya contoh ya, contoh kalimat biar teman-teman dapat tahu cai-cai maksudnya apa. Misalnya nongfu. Nongfu masih ingat? Cai-cai 水果. Kayaknya cukup juga. Nung
夫在果园采摘水果。水果 adalah buah-buahan. Kalau 采摘 tadi udah ya, memetik. 果园 ini adalah kebun buah. Kebun buah. 果nya dari 水果. Teman-teman bisa lihat ya, sama dengan 水果. 农夫 adalah petani. 农夫在果园采摘水果. 采摘 ini memetik, mengambil. Makanya 采nya disebut mengambil atau memetik. Lengkapnya adalah 采摘. Makanya 购物部 disebut 采购部 ya, 采购部 disebut departemen pembelian. Sampai sini oke, semoga kejawab ya Pak Charles ya. Menanyakan tentang 采购部. Jadi 采nya dari mana, 购nya dari mana, dan punya apa ya. Punya adalah 部门, bagian atau department. Sampai sini cukup jelas ya, 农夫 petani. 对，农夫 adalah petani ya. 果园 kebun buah, terus 水果 itu buah-buahan. 采摘 memetik. Hao, 没有问题了. Udah sampai sini ya, tidak ada pertanyaan lagi. Ya, jadi ini ya huruf Mandarin kosakata sebenarnya lumayan ya, kita bisa pecahin satu-satu dan memang mereka berhubungan sehingga membantu teman-teman untuk lebih mudah menghafal. 好吧，我们就先到此下课呀。Kita sampai di sini dulu. 谢谢大家的参与。谢谢老师，老师再见。老师再见，老师再见，谢谢老师，班长，谢谢班长，谢谢老师，谢谢班长。谢谢班长。